Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Feriska Widiaswara, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan Ibu Isti Widyastuti, rekan saya. Beliau mengajar bahasa Inggris. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melakukan observasi di dalam kelas. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Isti, mari kita mulai percakapan pra-observasi kita hari ini. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, Bu Isti ya. Okay. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam observasi nanti apa, Bu Isti? Okay. Baik, jadi pada kegiatan observasi 2 untuk bahasa Inggris itu ada recount text. Jadi untuk tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi teks recount tersebut. Baik. Setelah membaca, mendengarkan, dan melihat materi yang sudah disediakan. Pencapaian skor minimal 75 dalam menjawab pertanyaan terkait isi teks. Pertanyaan kedua ya Bu Isti. Okay. Ini terkait area pengembangan Bu Isti. Area pengembangan yang hendak dicapai seperti peserta didik saya harapkan mampu memahami apa sih yang dimaksud dengan teks recount itu tersebut. Kemudian selain itu, apa struktur teks dari teks recount. Berikutnya juga mengenai tatanan bahasa. Lengkap ya Bu Isti. Pertanyaan ketiga Bu Isti ini mengenai strategi. Strategi apa yang dipersiapkan untuk pada observasi nanti strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Baik. Pembelajaran proses dan produk. Kemudian nanti saya akan siapkan beberapa media yang berbeda untuk anak-anak sesuai dengan level kemampuan. Ini tidak sama rata kemampuan yang ada di kelas tersebut, sehingga perlu rasanya bagi ajarnya optimal pada mereka. Baik, jadi di kelas 10 ya Bu Isti ya. Betul. Baik. Bu Isti akan melaksanakannya. Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pada jam pelajaran ke-4 5. Baik, di kelas 10-10. Baik Bu Isti. Nah, pertanyaan Bu Isti, di awal tadi sebelum melakukan percakapan pra-observasi dan sebelum dilakukan percakapan pra-observasi, saya sebenarnya merasa ada beberapa ganjalan nih di dalam diri saya mengenai nanti kegiatan observasi di dalam juga. Kemudian setelah didampingi Ibu P pada alhamdulillah untuk perencanaan observasi nanti di dalam kelas sudah mulai runtun Ibu. Saya sudah menentukan, saya sudah mulai insya Allah sudah siap untuk dilakukan observasi nanti di dalam kelas. Baik, terima kasih Bu Isti. Ibu laksanakan di tahap observasi nanti. Semoga
Asia, Ayu Hafiza, Danis Nazmi, Galuh, Haura, Herliana, Izhar, Junaidi, Where's Junaidi? Jo. Lintang, louder ya, lebih keras bentar suaranya. Emre Haki, Muhammad Abdi, Muhammad Alifuddin, Muhammad Arya, Muhammad Fadli, Muhammad Fikri, Muhammad Rafi, Tedes, Akbar, Nadifa, Nadini, Nafis, Najwa, Naufal, Nun, Raisya, Salwa, Soleha, Fiona, Zulfi. Okay, so there are 4 of your friends who is absent today, yeah. They are Kubunga, Mukahila, Rina, and also Rizky is absent today. Okay class, so let's continue our lesson. I have shared material in our WhatsApp group. Saya sudah bagikan materi di dalam grup WhatsApp kita. Could you access the file? Bisa kalian buka filenya. What is the file? Apa judulnya? It should be recount ya kelas. Ya, there is a mistyping di sana, ada typo di sana, so it should be recount text actually. So let's move to the second slide. Mari kita berpindah ke slide kedua. Okay, let me ask you, why did you go on your last holiday? Do you remember? Okay, some of you is camping. How about you, Akbar? Where did you go last holiday? Hah? Oh, Balikpapan. Okay. How about you, Alfian? Stay at home. Okay. Lying on your bed? No. So what did you do? Playing mobile game? How about you, Dalu? Stay at home. Nafis? Your last holiday, where did you go? Yes. Studio musik. With whom did you go? With whom? Dengan siapa? Your friends. Your junior high school friends? No? Oh, this? Oh, this class? Oh, I see. Yeah. And how do you feel? How do you feel when you go to the music studio? I feel happy. Okay, and then? Any other feeling? Only happy? Okay. Why do you happy? Because you can play any musical instruments. Okay, good, Nafis, thank you. Now let's move to the next slide. Yeah, as I asked you, your last holiday, some of you might be go to the beach, some of you go to musical studio dan lain
sebagainya. Jadi beberapa di antara kalian mungkin ada yang pergi pantai, ada yang stay at home, ada yang ke studio musik, ada juga mungkin yang ke mall ya. Oke deh. So it is related to our topic about recount text. On the next slide, there is the definition about recount text. Okay, class. So please read slide 4 to slide 6 about the definition and kinds of recount text, the structure, and also the language feature of recount text. I give you 10 minutes to read the material. After that, as always, I will ask you. Silakan dibaca dulu, seperti biasa nanti Miss akan tanya apa yang sudah kalian baca. Again, now let's discuss. Mari kita diskusikan. But before that, let me tell you about the objective of our lesson today. So today you will, at the end of the lesson, you are be able to identify whether the context, the general structure, and also the language features through working in a group and also the individual. By achieving 75 score. Jadi diharapkan nanti di akhir pembelajaran kalian bisa memahami apa itu recount text, general structure, dan also melalui kerja kelompok dan juga individual work dengan capaian minimal skor adalah 75. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, let's discuss what have you read before. Mari kita diskusikan apa yang sudah kalian baca. So what is the context class? One, please raise your hand. Jangan bersama-sama, maksudnya by one aja, satu-satu. Siapa yang mau baca? Fiona, yes please. Is a text. Good. Okay, good. Kedengaran Julpi, Fionanya? Kedengaran. Okay, please repeat Julpi. In your own word. Okay, that's it. In the past, and experience and connections yang terjadi di masa lalu. Okay. Hey class, you have already in your group. Kalian sudah berada di grup kalian masing-masing. Okay. Then please open page 26. Please open page 26. There is a recount text entitled Watching Football Match. Have you open page 26? Sudah dibuka halaman 26-nya? Sudah? Oke. Bayi Haki, have you open your book? Yes. What is the title of the text? Right, watching football match. Remember class, the recount text is a text which tell about our past. Ya, past tense or past event. In this page 26 pada halaman 26 ini, there is a text about watching football match. Ada teks yang berjudul watching football match di sana. There are 3 paragraph over there. Ada 3 paragraf di sana. Nah, you in a group, kalian di dalam grup, please identify the generic structure. Silakan identifikasi generic structure dari teks yang berjudul watching football match. Which one is? Do you remember the generic structure? What are they? Orientation, events, and reorientation, right? So please identify this paragraph. Identifikasi paragraf ini. Which one is orientation? Which one is event? And which one is reorientation? For the events, please underline what are the events in this text. Sebutkan eventnya, underline atau garis bawahi apa saja events yang ada di dalam teks ini. Got it? Paham? Okay. Please write in group. Please work in a group. Silakan bekerja di dalam grup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first part is orientation. In which paragraph is orientation dulu? Okay, and then second paragraph and the third. Okay. Fourth paragraph. Could you please mention the events? What are they? Okay, that's it. Okay, closing. Okay, give applause. Okay, so what are the generic structure? The first one, orientation, in which paragraph? First, events. 2 and 3 plus 4 is the orientation, right? So that is about 3 complex that consists of orientation, events, and the orientation. Do you have any questions about that? No? If there is no questions, please back to your seat. Silakan kembali ke tempat duduknya. It's the end of our lesson. Sudah berada di akhir kita. Let's reflect. Let's make reflections. Mari kita berefleksi. Okay, let's make a reflection. Mari kita berefleksi seperti biasa. You can deliver what facts that we can find today. Kemudian how was your feeling and then what is the finding. Faktanya apa yang kalian lakukan hari ini. Kemudian feeling atau perasaan kalian bagaimana. Finding apa yang kalian pelajari hari ini. Siapa yang mau? One of them is okay. Ya, siapa yang mau? Saya. Please. Ya. Karena tidak ada yang mau, Miss Lunita Soleha, silakan. That's it. Oke, Soleha terlalu pemalu. Thank you Soleha. Next dari boys. Siapa yang mau? Adel, silakan. Silakan Adel. Sudah tadi memilih orang berarti harus siap. Silakan Adel. My feelings for our lesson today is, and then why? Oke. Last review kurang maksimal nih. Satu lagi. Ada yang mau? Julpi. Minum gara-gara Julpi. Julpi. Today we have learned about what to do and how is your feeling, and then yes. What have you learned today, Julpi? Kita hari ini belajar tentang apa? In context and Dan
the next structure group it? Dengan session, organization, Good. event, Right. and organization. Very good. And how is your feeling? I'm feeling is so happy and enjoy Okay, because 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 quiz so far. okay, thank you. So yeah, okay, give applause. So that's all our lesson today. Let's continue our lesson next meeting. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Please ke boundary downstairs ya. So that's all for today. Let's recite from the to end our lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ibu Isti Widyastuti akan mengadakan percakapan pasca observasi dengan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Yusniarti. Baik, kita mulai ya Bu Isti. Nggih, apa kabar Bu Isti? Alhamdulillah Ibu baik. Nggih. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin kita melaksanakan percakapan pra-observasi, dan yang kedua, saya melakukan observasi di kelas Ibu Isti. Baik, saya langsung ya Bu Isti ya. Ibu. Yang pertama Ibu Isti, bagaimana perasaan Ibu Isti setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kemarin saya dampingi di kelas sebagai supervisor. Oke, silahkan Bu Isti. Perasaan saya setelah kemarin didampingi Ibu pada saat observasi, alhamdulillah lega ya Bu. Akhirnya kegiatan pembelajaran observasi tersebut sudah terlaksana. Iya, saya jujur saja sebelum dilakukan observasi tersebut saya merasa gugup Bu, karena yang biasanya mengajar tidak pernah didampingi atau diobservasi. Nah kali itu kan diobservasi oleh Ibu, jadi ada sedikit perasaan gugup, dan alhamdulillah setelah terlaksananya kegiatan tersebut alhamdulillah sudah lega sih Bu. Jadi sudah lega ya Bu Isti ya. Ada gugup juga Bu Isti? Iya Ibu, sebelumnya memang gugup Bu. Baiklah. Bu Isti, yang berikutnya mohon diceritakan Bu Isti bagaimana kegiatan pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan di kelas. Jadi kemarin seperti yang Ibu lihat juga ketika observasi itu ada 3 tahapan dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Pertama adalah pembukaan, kedua inti, dan yang ketiga adalah penutup. Pada bagian pembuka seperti biasa di sana saya membuka kelas, mengucapkan salam, mengecek kehadiran, dan juga menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang kiranya pada hari tersebut dilakukan. Kemudian pada kegiatan inti seperti biasa anak-anak distimulasi untuk membaca materi pembelajaran, kemudian menyampaikannya intisari dari apa yang mereka pahami. Jadi di sana ada interaksi antara saya dan juga siswa memiliki kemerdekaan mereka untuk menyampaikan apa yang mereka pahami. Kemudian juga di bagian inti mereka diminta untuk melakukan tugas atau mengerjakan tugas secara berkelompok, dan juga menampilkan hasil kerja kelompoknya. Terakhir di bagian penutup, anak-anak saya minta untuk merefleksikan apa yang sudah mereka pelajari pada hari itu, dan terakhir adalah salam penutup. Gitu Ibu. Baik, jadi Ibu Isti kemarin mulai pembukaan sampai inti. Di inti itu ada membaca, lalu ada tugas berkelompok, dan ada presentasi ya kemarin yang saya observasi kemarin, ada presentasi dari siswa ya Bu Isti ya. Baik, dan yang terakhir ada refleksi dari siswa. Baik Bu Isti, kalau saya lihat kemarin itu kan waktu pembelajaran itu ada siswa melakukan tugas kelompok. Ibu Isti ada hambatan nggak ya kira-kira di dalam melakukan atau mendampingi siswa ketika mereka mengerjakan tugas kelompok? Jadi ketika mereka melakukan tugas kelompok, biasa ya Bu, anak-anak ini kan kadang mereka maunya menentukan kelompok sendiri.
Tapi kan saat itu memang kita kan karena menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga mereka dikelompokkan berdasarkan sesuai dengan kemampuannya. Baik. Sehingga di situ ada sedikit keributan, tapi alhamdulillah bisa Iya, dikondisikan kembali dalam betul. beberapa waktu agar mereka bisa fokus kembali. Iya, betul. Jadi Nggih. dikelompokkan sesuai dengan Kemampuan. nggih, Nggih. sesuai dengan kemampuan. Oke. Kalau untuk tantangan lainnya sih Bu sebenarnya karena kemarin itu kan kelas 10 mengajarnya Nggih, saya kelas itu 10. yang otomatis kan baru transisi nih Bu dari anak-anak SMP ke anak-anak Betul, SMA sehingga iya. kan karakternya masih ya kadang suka bercanda dan lain sebagainya. Kemudian Iya. juga pada waktu observasi tersebut kebetulan itu setelah jam pelajaran sehingga Iya. mereka itu masih baru selesai makan dan lain sebagainya Iya. sehingga ketika Iya. dimulai itu perlu waktu lah Bu untuk disiapkan mereka. Iya, kan kemarin itu setelah ini Bu Isti jam istirahat. Nggih Bu. Jadi masa pergantian jam itu mungkin mereka masih mungkin ada yang masih makan ya Bu Isti ya, walaupun kan memang tidak boleh makan di dalam kelas ya Bu Iya. Isti ya. Iya. Baik Bu Isti, itu hambatannya sudah. Nah sekarang Bu Isti, Ibu Isti ada cara menghadapi hambatan itu seperti apa Bu Isti? Apakah ada kiat-kiat dari Ibu Isti? Untuk yang di awal untuk mengatasi fokus mereka tadi mungkin saya berikan waktu beberapa menit kepada mereka untuk mempersiapkan diri sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Baik. Artinya ketika pembelajaran sudah dimulai, artinya tidak ada lagi kegiatan yang mereka lakukan selain siap untuk menerima pembelajaran. Baik. Gitu Ibu. Fokus, iya. Jadi untuk melatih fokus anak-anak ya Nggih, Bu Bu. Isti ya. Harus disiapkan dulu memang Bu Isti ya kalau Nggih. habis jam istirahat itu ya. Nggih. Memang kita harus ini mengkondisikan kelas supaya mereka siap untuk menerima pembelajaran. Baik, Bu Isti, Ibu Isti pernah mendengar ini belum ya? Ada PSE, ada pembelajaran sosial emosional. Nggih. Nah, Bu Isti, kalau dari Ibu Isti tadi ingin melatih fokus siswa, jadi mungkin saya bisa memberikan sedikit saran untuk Ibu Isti memakai pembelajaran sosial emosional. Di situ Bu Isti bisa menggunakan teknik stop. Ya Bu Isti, nanti akan saya share nanti videonya untuk Ibu Isti. Jadi Ibu Isti bisa langsung mempraktekannya bersama siswa. Terima kasih sekali Bu, karena kan tadi niat saya kan hanya untuk menyiapkan saja fokus mereka. Ternyata kan ada cara lain itu. Nanti akan saya coba Ibu. Kalau saya lihat kan Ibu Isti kemarin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali Bu Isti untuk penerapannya dan untuk melatih fokus siswa sudah seperti yang saya sarankan tadi ya Bu Isti ya. Kalau dari Ibu Isti sendiri, apa yang Ibu Isti rasa sudah baik dari pembelajaran yang Ibu Isti laksanakan kemarin? Yang sudah baik diantaranya saya di awal kegiatan inti itu saya meminta mereka untuk mengeksplor kemampuan secara mandiri, mengeksplor materi secara mandiri. Artinya mereka saya berikan kesempatan untuk membaca materi selama beberapa menit sehingga di sana ada waktu untuk mereka untuk memahami, mengeksplor kemampuan mereka, mengeksplor bahan bacaan juga. Kemudian yang sudah baik juga dalam pengkategorian pengerjaan secara berkelompok ya Bu, artinya tidak secara random dikelompokkan mereka, tapi juga diperhatikan tingkat kemampuan mereka sehingga di sana mereka bisa mengerjakan secara maksimal. Baik. Baik Bu Isti, percakapan pasca observasi ini sudah kita lakukan hari ini. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Isti nih kalau setelah observasi, kemudian dilanjutkan observasi, dan kemudian terakhir ada percakapan pasca observasi. Bagaimana menurut Ibu Isti tentang keseluruhan rangkaian
kegiatan observasi atau supervisi ini? Saya bersyukur sekali ya Ibu, alhamdulillah diberikan kesempatan kelasnya itu diobservasi oleh Ibu. Dalam artian kan apa yang menjadi kekurangan saya ketika kegiatan pembelajaran di kelas, mendapatkan insight baru atau pengalaman baru, masukan-masukan dari Ibu. Nah, terkait dengan apa sih yang perlu saya perbaiki begitu. Juga mengenai tantangan tadi kan ada salah satu kendala. Kemudian mungkin apa yang belum baik, mungkin salah satunya adalah bagaimana saya memfokuskan anak tadi ya Ibu. Alhamdulillah juga diberikan saran juga dengan Ibu. Saya sangat bersyukur sekali alhamdulillah sudah didampingi oleh Ibu. Saya juga terima kasih loh Bu Isti. Bu Isti sudah mendampingi saya selama proses mengerjakan aksi nyata ini, dari mulai pra-observasi sampai kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu Isti atas waktunya yang diberikan kepada saya. Baik, dari Ibu Yuyus, mungkin ada masukan untuk kami, Bu Yus? Terima kasih sekali kepada Ibu Pupi sebagai CGP Angkatan 11 dari SMA 2, dan juga kepada Ibu Isti sebagai guru yang sudah diobservasi oleh Ibu P. Pada kesempatan hari ini saya sangat mengapresiasi, artinya kegiatan ini sangat baik sekali untuk dilakukan. Kedepannya menjadi sebuah pengalaman tersendiri untuk Ibu P, karena nanti kan kalau misalnya sudah mendapatkan ibaratnya tuh jenjang karir yang lebih tinggi lagi, pasti kegiatan hari ini sangat bermanfaat dan dijadikan sebagai sebuah pengalaman. Dan tentunya juga Ibu Isti dengan adanya kegiatan ini akan lebih memperbaiki lagi kalau misalnya kegiatan yang kemarin Ibu Isti lakukan itu ada perlu perbaikan. Terima kasih kepada Ibu P dan Ibu Isti pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Bu Yus, terima kasih Bu Isti. Ibu, terima kasih kembali. Baik, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, telah berakhir percakapan pasca observasi saya hari ini bersama Ibu Isti dan juga didampingi oleh Ibu Yusniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.